Every time we walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would say. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sani Hilmiati dari Prodi PAI 4C dengan NIM 242080029. Di sini saya akan mencoba memaparkan pemahaman materi saya dengan mata kuliah model-model pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Nilna Ajijatu Sophia MPD. Nah, sebelum kepada materi yang akan saya paparkan mengenai model pembelajaran inquiry, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih model pembelajaran itu. Nah, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual untuk memadu proses pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran ini ada beberapa macam rumpunnya. Contohnya, yang pertama seperti rumpun model pembelajaran pemrosesan informasi, rumpun model pembelajaran interaksi sosial, model pembelajaran humanistik, behavioristik, pemecahan masalah, konseptual, kooperatif, bahkan model pembelajaran inquiry. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai model pembelajaran inquiry itu. Nah, apa sih model pembelajaran inquiry itu? Nah, model pembelajaran inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif untuk menyelidiki, memahami, memecahkan suatu permasalahan dengan secara berkelompok. Nah, dengan menggunakan metode ini, siswa dapat bekerja sama, berperan aktif dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, kemudian pendekatan-pendekatan apa saja sih yang ada pada model pembelajaran ini? Yang pertama, ada pendekatan inquiry secara terbimbing. Nah, di mana siswa dibimbing oleh guru untuk memecahkan suatu permasalahan yang telah diberikan untuk mereka pecahkan secara berkelompok. Nah, tapi tidak lepas dari bimbingan seorang guru. Nah, kemudian ada pendekatan inquiry tidak terbimbing. Nah, di sini siswa memecahkan permasalahan tersebut secara mandiri dengan kelompoknya sendiri tanpa adanya bimbingan dari seorang guru. Kemudian yang ketiga ada inquiry termodifikasi, di mana siswa mengamati suatu permasalahan tidak lepas dari bimbingan seorang guru. Nah, jadi dengan menggunakan model pembelajaran inquiry ini, guru hanya sebagai fasilitator saja untuk membimbing proses pembelajaran siswa. Jadi, siswa yang harus berperan aktif secara bekerja sama berkelompok dalam memecahkan suatu permasalahan tersebut. Nah, kemudian ada beberapa metode dari pembelajaran inquiry ini. Yang pertama seperti adanya metode tanya jawab. Nah, siswa saling bertanya dengan temannya tentang permasalahan yang sedang mereka amati atau yang sedang mereka uji coba atau amati tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada juga metode diskusi. Nah, siswa mendiskusikan permasalahan tersebut dengan kelompoknya sendiri. Jadi memecahkan masalah lalu berdiskusi tentang permasalahan yang sedang mereka pecahkan. Nah, kemudian ada juga dengan metode eksperimen atau percobaan. Nah, siswa disuruh untuk
menganalisis ataupun melakukan eksperimen dan mengamati hasil dari praktek percobaan tersebut. Nah, lalu ada beberapa strategi dari model pembelajaran inquiry ini, di mana yang pertama, model pembelajaran inquiry ini menekankan kepada siswa untuk bekerja sama, berpikir kritis, kreatif dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mampu mengembangkan pemikiran dan berpikir secara kritis dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, kemudian siswa juga dapat menggali beberapa informasi ketika melakukan proses pembelajaran dari berbagai sumber yang mereka amati, seperti dari media sosial ataupun media yang lainnya. Jadi, sehingga akan terdorong dalam hati mereka rasa ingin tahu untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada beberapa teknik dari model pembelajaran inquiry ini. Nah, yang pertama, adanya observasi atau pengamatan. Nah, di sini siswa melakukan observasi atau siswa melakukan pengamatan dari pemecahan atau permasalahan yang sedang mereka amati. Nah, kemudian setelah itu mereka merumuskan pernyataan. Kenapa sih ini terjadi begini? Nah, nanti mereka akan bertanya. Nah, selanjutnya mereka akan mengklasifikasikan atau mengelompokkan kemana ini masuknya dari hasil pengamatan mereka. Nah, selanjutnya siswa mengumpulkan data dari hasil pengamatan atau observasi mereka tersebut. Nah, setelah dikumpulkan data, lalu dianalisis data tersebut dari hasil pengamatan yang mereka dapatkan. Nah, setelah itu kemudian mereka simpulkan hasil pengamatan tersebut, lalu dipresentasikan di depan teman-temannya di dalam kelas. Nah, jadi itu ya teman-teman, teknik dari pembelajaran inquiry. Yang pertama, siswa berkelompok melakukan observasi atau pengamatan. Kemudian yang kedua, siswa merumuskan permasalahan. Yang ketiga, siswa mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Yang keempat, siswa mengumpulkan data. Yang kelima, siswa menganalisis data, kemudian siswa menyimpulkan, lalu memaparkan atau mempresentasikan kepada teman-temannya di depan kelas. Nah, di sini peran guru hanya membimbing dan menambahkan materi pemahaman yang telah mereka pecahkan ketika proses pembelajaran tersebut berlangsung. Nah, jadi siswa akan mendapatkan beberapa manfaat ketika mempelajari proses pembelajaran inquiry ini, di mana siswa terjun langsung melakukan observasi, melakukan pengamatan, melakukan percobaan dari suatu permasalahan yang telah mereka pecahkan secara berkelompok. Nah, jadi siswa juga terdorong untuk berpikir secara logis, kritis tentang pemahaman dari permasalahan yang mereka pecahkan tersebut. Nah, siswa juga akan lebih memahami secara lebih dalam dari pemaparan materi yang telah mereka dapatkan selama proses uji coba tersebut. Nah, jadi siswa akan lebih aktif ketika proses pembelajaran, di mana di situ terbentuk kolaborasi, kerjasama tim dalam proses pembelajaran. Jadi siswa berperan aktif
dalam memecahkan suatu permasalahan, tetapi tidak lepas dari bimbingan seorang guru ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi ingat ya teman-teman, model pembelajaran inquiry ini menjadikan peserta didik sebagai subjek aktif untuk mencari, memecahkan masalah dari suatu permasalahan yang mereka amati atau mereka kerjakan. Jadi di sini beberapa tujuan yang dapat kita dapatkan ketika menggunakan model pembelajaran inquiry ini. Siswa mampu memahami lebih dalam proses pembelajaran tersebut. Siswa mampu berpikir secara kritis ketika memecahkan suatu masalah, juga melatih siswa untuk memecahkan suatu permasalahan secara langsung yang langsung dipecahkan bersama-sama secara berkelompok ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, contohnya misalkan tahu sintak atau langkah-langkah ya yang ada pada pembelajaran inquiry ini. Yang pertama tadi adanya orientasi atau pemecahan masalah, kemudian merumuskan masalah. Nah, terus merumuskan hipotesis dari hasil pembelajaran atau proses percobaan, lalu mengumpulkan data, menguji hipotesis atau hasil pembelajaran tersebut, kemudian menyimpulkan, lalu mempresentasikannya di depan kelas, di depan teman-teman mereka. Nah, contohnya seorang guru menayangkan sebuah video tentang kapal yang sedang berlayar di lautan. Kan siswa akan bertanya-tanya, kenapa sih kapal tidak tenggelam ketika berlayar di lautan? Nah, siswa nanti akan berpikir, kenapa sih? Alasannya kenapa? Nah, karena apa? Karena bentuk benda yang cekung tidak akan tenggelam ketika berenang atau ketika berlayar di atas air, karena tekanan mereka akan menjadi lebih kecil. Nah, gitu. Kemudian contohnya juga guru memberikan suatu permasalahan kepada siswa. Misalkan, silahkan amati, ini ada air di dalam wadah, kemudian ibu beri kalian kelereng, lalu plastisin yang bentuk persegi, lalu ada styrofoam yang tipis. Nah, coba kalian amati secara berkelompok. Ketika 3 benda tersebut dicelupkan ke dalam air, nantinya akan ada yang tenggelam, ada yang terapung. Nah, coba kalian amati. Nah, di situ siswa akan mencoba mengobservasi, merumuskan permasalahan. Siswa dilatih untuk mengumpulkan data, informasi, menganalisis, lalu menyimpulkan hasil dari uji coba mereka tersebut. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Sebetulnya metode ini lebih harus langsung dipraktekkan supaya menuntut siswa untuk langsung berperan aktif, berpikir secara kritis ketika melakukan proses percobaan dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry ini merupakan model pembelajaran yang lebih memfokuskan kepada siswa sebagai subjek aktif untuk mencari informasi, melatih ataupun merumuskan suatu permasalahan, lalu memecahkan permasalahan tersebut secara bersama-sama dengan kelompok mereka sendiri, lalu mempresentasikannya di depan kelas. Nah, model ini juga
tidak lepas dari peran guru sebagai fasilitator atau pembimbing ketika proses pembelajaran tersebut berlangsung. Nah, mungkin itu yang dapat saya paparkan mengenai model pembelajaran inquiry. Nah, saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan mengenai pemaparan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.